Selamat pagi Bapak Ibu dosen dan juga teman-teman sekalian. Pada pagi hari ini saya Jefrian Mustarong, mahasiswa PPG Daljab 2020 angkatan 3 akan melaksanakan ujian kinerja dengan video pembelajaran. Saya berasal dari SDK Tanggar, Kecamatan Pocoranaka, Kabupaten Manggarai Timur. Dan persyaratan untuk mengikuti ujian kinerja ini adalah kartu ujian saya, sehingga saya bisa mengikuti ujian ini. Besar harapan saya, doa dan dukungan dari Bapak Ibu dosen dan teman-teman sekalian menyukseskan praktek pembelajaran UKIN saya pada pagi hari ini. Sekian dan terima kasih. Silakan cuci tangan. Silakan masuk. Silakan masuk. Silakan masuk. Ya, silakan masuk. Selamat pagi Pak Guru. Selamat pagi anak-anak. Selalu semangat pagi. Baik, silakan dulu. Terima kasih Pak. Senang sekali pada pagi hari ini saya menjumpai anak-anak dalam keadaan semangat. Memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, kegiatan pembelajaran ini kita buka dengan doa dulu ya. Untuk itu saya meminta anak Pio untuk memimpin kita dalam doa. Kembali saya minta anak berdiri. Ayo. Silakan Pio. Teman-teman, marilah kita siapkan hati kita untuk berdoa dalam nama Bapa dan Bapa dan terpujilah kiranya Tuhan kita Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih, silakan duduk. Ya, saya mencek hadiran dulu. Hadirin semua? Hadir? Ya, baik. Karena anak-anak semuanya hadir, untuk itu membuka kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita sama-sama tepuk corona. Nah, tepuk corona ini bertujuan supaya anak-anak tetap pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Ya, berdiri dulu. Berdiri. Tepuk corona. Cuci tangan, pakai sabun, pakai masker, jaga jarak. Baik, terima kasih, silakan duduk. Nah, sebelum kita memulai dengan pembelajaran hari ini, pembelajaran minggu lalu, kita berbicara tentang apa? Ayo, siapa yang masih ingat? Kerangka manusia. Kerangka manusia. Ya, kerangka manusia itu merupakan pembelajaran kita yang sudah kita pelajari pada pertemuan kita minggu lalu. Berarti anak-anak di rumah semuanya belajar. Belajar? Ya, hari ini praktikan kita berbicara dengan tema 4, berbagai pekerjaan, dengan subtema jenis-jenis pekerjaan. Ya, itu adalah tema dan subtema yang akan kita pelajari hari ini. Tujuan pembelajaran kita, anak-anak bisa membaca cerita tentang tempat hidup tanaman teh, dan anak-anak bisa merinci daerah penghasil teh secara baik dan benar. Yang kedua, anak-anak juga bisa membaca dan mampu mendeteksi fungsi daun teh secara detail. Yang berikut, anak-anak akan mengamati gambar tentang jenis-jenis pekerjaan dan membandingkan jenis-jenis pekerjaan. Kemudian yang berikut, yang keempat, anak-anak bisa merumuskan laporan singkat tentang pekerjaan dalam bentuk tulisan, dan itu dalam LKPD. Berikut, anak-anak berdiskusi dan menginformasikan hal penting apa saja tentang kelestarian alam dan keseimbangan alam. Berikut, anak-anak juga setelah berdiskusi mampu menelaah contoh kegiatan yang dapat menjaga kelestarian dan keseimbangan lingkungan alam. Bisa paham? Bisa. Bisa? Bisa. Baik. Ini adalah sebuah teks bacaan.
saya minta kesediaan anak lain untuk membaca teks ini. Silakan berdiri. Tempat hidup tanaman teh. Teh merupakan minuman yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat berbagai belahan dunia. Di Indonesia, tanaman teh tumbuh subur di wilayah pegunungan yang berudara sejuk. Ya, baik. Itu paragraf pertama dan Bapak Guru akan lanjutkan. Ya, teh merupakan salah satu tanaman yang tumbuh di daerah dengan ketinggian antara 200 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Tanaman teh dapat tumbuh dengan baik di daerah dengan suhu antara 14 sampai 25 derajat Celcius yang cukup mendapat curah hujan sangat dibutuhkan untuk menjaga pertumbuhan tanaman teh. Di Indonesia, perkebunan teh terbesar di beberapa wilayah pegunungan di Pulau Jawa dan Sumatera. Kedua pulau tersebut sangat mendukung pertumbuhan teh karena tanahnya sangat subur. Beberapa daerah perkebunan teh di Pulau Jawa antara lain Ciwidey dan Bogor itu di daerah Jawa Barat, Brebes dan Wonosobo di Jawa Tengah, dan Malang di Jawa Timur. Adapun perkebunan teh di Pulau Sumatera antara lain di Simalungun, Sumatera Utara, dan Kerinci di Jambi. Sudah dengar? Sudah. Ya, karena anak-anak sudah mendengarkan teks ini, jawablah pertanyaan di layar yang sudah Bapak Guru siapkan. Nah, sebagai bahan diskusi, cantumkan di sini sebentar jawaban anak-anak. Apa judul bacaan? Ayo, dari teks tadi. Apa judul? Ya, Gio. Tempat hidup tanaman teh. Ya, tempat hidup tanaman teh. Tepuk tangan untuk Gio. Ayo, siapa lagi? Sebutkan daerah penghasil teh yang sesuai dengan bacaan. Ayo. Ya. Sumatera dan Jawa. Sumatera dan Jawa. Siapa yang bisa melengkapi? Sumatera di daerah mana itu? Sumatera. Ya, ayo cek. Simalungun. Simalungun. Ya, siapa lagi? Di Jawa. Daerah Jawa di mana? Jawa Barat, tepatnya di Bogor. Jawa Barat, tepatnya di Bogor. Ya, baik anak-anak. Ini adalah LKPD yang anak-anak diskusikan dalam kelompok. Ya, Bapak Guru akan bagikan. Silakan. Ini anak-anak berdiskusi karena pembelajaran kita, ya. Hari ini anak-anak akan berdiskusi bersama. Baik, ya. Perhatikan lagi ke depan. Coba anak-anak pandangi gambar ini, perhatikan. Siapa yang bisa mendeskripsikan secara singkat gambar ini? Ayo. Ayo, siapa yang bisa deskripsikan? Chelsea. Petani teh sedang memetik teh. Petani teh sedang memetik daun teh. Siapa lagi? Ocin. Orang yang sedang menanam teh. Tepuk tangan untuk kita semua. Di LKPD deskripsikan gambar ini dengan kurang lebih satu paragraf secara baik dan benar. Diskusikan dalam kelompok. Itu gambar yang pertama. Sekarang gambar yang kedua. Ya, coba anak-anak amati. Siapa yang bisa mendeskripsikan? Ayo. Reno. Daun teh berbentuk teras. Daun teh yang berbentuk teras. Siapa lagi? Ayo. Dican. Tanaman teh tumbuh subur. Tanaman teh yang bertumbuh subur. Iya, baik. Terima kasih adik-adik. Ini adalah gambar yang harus kamu deskripsikan pada LKPD bagian kedua dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Buat kalimat ya, gambar 1 dan gambar 2. Baik, kita lanjut. Ya, deskripsikan gambar A. Coba lihat LKPD.
dan deskripsikan gambar B. Sebentar, satu orang akan membacakan dalam kelompok, membacakan jawabannya. Ya, jawaban dari gambar A dan gambar B. Bisa? Baik. Sekarang berikutnya anak-anak akan diperlihatkan berbagai macam jenis pekerjaan. Bisa lihat gambar yang bisa? Bisa? Ayo, kembali. Coba lihat gambar 1. Lihat ke depan. Siapa yang bisa mengelompokkan atau mendeskripsikan gambar 1? Ayo. Ya, siapa yang bisa mendeskripsikan gambar 1? Ayo. Orang-orang yang sedang memetik teh. Orang yang sedang memetik teh. Petani teh. Ayo, siapa lagi yang bisa mendeskripsikan gambar 2? Ayo. Pio. Orang-orang yang sedang memanen padi. Iya, para petani sedang memanen padi. Kita ini adalah anak petani. Betul tidak? Betul. Betul? Betul. Gambar ketiga. Ayo, siapa yang bisa? Versi. Sedang mencari ikan. Ya, ada penjual ikan. Ayo, siapa lagi? Gambar ketiga. Nelayan-nelayan mencari ikan. Nelayan-nelayan yang sedang menjual ikan. Ya, Zio. Bidan yang menolong orang yang sedang bersalin. Bidan yang sedang menolong orang yang sedang bersalin. Iya, bidan itu adalah sebuah profesi. Kemudian nelayan juga pekerjaan mereka menangkap ikan. Petani, ya, mereka tampak dalam gambar sedang memetik hasil panen. Dan bidan ini pekerjaan yang dilakukan oleh pria apa perempuan? Perempuan. Profesi dari seorang perempuan. Mau jadi bidan? Ya, baik. Dalam LKPD, anak-anak bisa mendeskripsikan 4 jenis gambar ini. Bisa? Bisa? Bisa. Ya, baik. Dalam LKPD juga ada diagram. Ya, lengkapi daerah penghasil T dengan menggunakan anak panah sesuai dengan bacaan yang anak-anak sudah amati dan sudah dengar melalui tayangan PowerPoint. Bisa paham? Bisa. Ya, baik. Berikut. Coba amati gambar ini. Bisa mengamati? Bisa. Ya, baik. Setelah kamu mengamati gambar ini, kembali deskripsikan dengan kalimat bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan gambar yang ada di layar. Ayo, silakan. Ayo, silakan. Ya. Ican. Hutan yang sudah gundul. Hutan yang sudah gundul. Siapa lagi? Ayo. Pio. Hutan yang sudah gundul karena manusia ceroboh. Hutan yang sudah gundul karena manusianya ceroboh. Tepuk tangan dulu untuk kita. Semangat. Dari gambar di dalam, siapa yang bisa menyebutkan akibat dari hutan yang sudah gundul? Ayo. Apa akibatnya? Dampaknya bagi kita, kehidupan kita. Ivan. Tanah longsor. Akan mengakibatkan tanah longsor. Jawaban lain, Maistela. Mengakibatkan hutan bisa terbakar. Iya, kebakaran hutan. Siapa lagi? Gio. Banjir. Banjir. Siapa lagi? Chen. Kekurangan air. Kekurangan air bersih. Yendri. Rusaknya habitat hewan. Rusaknya habitat hewan. Baik, tepuk salut untuk kita semua. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Baik, jawaban anak-anak sekalian benar. Ya, Bapak Guru menyimpulkan bahwa dari gambar yang kamu amati, hutan sudah gundul akan mengakibatkan punahnya binatang yang hidup di hutan. Yang kedua, akan mengakibatkan banjir, tanah longsor, kekurangan air bersih. Betul tidak? Betul. Nah, selain itu juga
akan mengakibatkan bencana alam yang sangat besar bagi kehidupan kita apabila kita tidak menjaga kelestarian hutan dengan baik. Itu adalah dampak atau akibat. Apa upaya kita untuk mengatasi apabila terjadi hutan gundul? Apa usaha anak-anak atau upaya yang kita lakukan? Ayo, Ocin. Harus menanam pohon. Ya, kita harus menanam pohon. Siapa lagi? Ya, Reno. Jangan menebang pohon sembarangan. Ayo, siapa lagi? Ari. Tidak boleh menanam pohon. Tidak boleh menebang pohon secara sembarangan. Tio. Memelihara pohon dengan baik. Memelihara pohon dengan baik. Baik. Karena anak sekalian sangat semangat dan antusias dalam pembelajaran, kembali lagi tepuk tangan dulu untuk jawaban ini. Bapak Guru akan menyimpulkan bahwa jawaban kamu benar. Upaya kita yang pertama melakukan penghijauan. Penghijauan itu seperti yang anak-anak sebutkan, menanam kembali hutan yang sudah gundul. Yang kedua, jangan menebang pohon secara sembarangan. Dalam LKPD, anak-anak bisa menjawab soal yang Bapak Guru berikan berkaitan dengan materi-materi ini. Deskripsikan dampak keseimbangan alam dari gambar yang kamu amati. Apa tadi dampaknya? Ya, tuliskan di LKPD apa dampaknya. Yang kedua, apa upaya untuk mengatasi apabila terjadi hutan gundul? Ya, bisa Pak? Bisa. Waktu sekarang saya berikan kepada anak-anak untuk berdiskusi beberapa hal soal dan jawaban yang anak-anak kerjakan dalam LKPD. Sekarang berdiskusi dalam kelompok 3 menit mulai dari sekarang. Silakan. Ya, diskusikan. Yang pertama, daerah penghasil teh apa saja, lengkapi tadi, deskripsikan semua materi pembelajaran kita, simpulkan materi pembelajaran hari ini untuk dijadikan laporan. 1 orang dalam kelompok sebentar. Kalau saya sebut kelompok 1, ya, 1 orang membacakan hasil diskusinya. Ya, bisa toh. Kemudian dampak keseimbangan alam apa? Dampak dari tidak menjaga keseimbangan alam apa? 1, 2, 3. Apa upaya? Ya, silakan berdiskusi. Ya, tuliskan apa dampak apabila tidak menjaga keseimbangan alam. Kemudian apa upaya kita untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan alam. Ya, kelompok ini bisa paham? Bisa berdiskusi, ya. Sudah? Ya, sudah. Sudah selesai? Sudah. Baik. Saya minta kelompoknya naik. Ayo. Sebutkan daerah penghasil T yang kelompok naik diskusikan sesuai dengan bacaan. 1 orang dengan suara lantang, yang lain dengar. Jawa Barat penghasil kebun teh adalah Bogor. Lalu Jawa Tengah penghasil kebun teh adalah. Ya, saya bisa melengkapi. Silakan ya kelompok 2. Jawa Barat tempatnya di Bogor. Jawa Timur tempatnya di Malang. Jawa Tengah Brebes atau Wonosobo. Sumatera Simalungun. Iya, lengkap sekali. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Tepuk salut. Tepuk salut. 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 Baik. Ya, kelompok lain deskripsikan gambar A yang tadi kamu amati dengan kalimat bahasa Indonesia yang baik dan benar. Gambar A dan B. Ya, kelompok ini. Mais, silakan. Ayo. Gambar A, petani teh sedang menanam teh. Gambar B, hamparan kebun teh yang luas. Hamparan kebun teh yang sangat luas dan bertumbuh dengan subur. Anak-anak bisa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan juga bisa menulis. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Iya. Sekarang
kembali kelompok 2. Deskripsikan apa dampak apabila kita tidak menjaga keseimbangan alam. Ayo bacakan hasil diskusinya, silakan. A. Banjir dan tanah longsor. B. Kekurangan air. Ya, siapa yang mau melengkapi? Ayo. Kelompok 3. Banjir, tanah longsor, apa lagi? Apabila kita tidak menjaga keseimbangan alam, silakan. Ya, silakan. A. Hutan menjadi gundul. B. Bencana alam. C. Kehilangan habitat hewan. D. Air bersih menjadi berkurang. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik, anak-anak. Rupanya anak-anak sudah menjawab dengan baik soal-soal yang Bapak Guru telah siapkan dalam LKPD sebagai bahan diskusi dari anak-anak sekalian. Baik, penilaian dari hasil diskusi kamu akan saya jadikan sebagai penilaian di lembar evaluasi. Untuk itu anak-anak, penilaian dari kelompok 1 saya minta untuk dikumpulkan. Ya, siapa lagi? Ya, nanti ini akan saya nilai keaktifan kamu. Semuanya aktif dalam kelompok? Aktif tidak? Jawab. Aktif? Aktif. Baik. Ya, semangat. Kemudian ini akan saya periksa dan diberikan nilai. Senang tidak pembelajaran hari ini? Senang. Siapa yang mau bertanya? Silakan, berkaitan dengan pembelajaran kita. Ada yang belum dimengerti? Silakan. Ya, siapa yang bertanya? Gio? Apa manfaat Dante bagi kehidupan manusia? Ya, ada pertanyaan di sini. Apa manfaat Dante bagi kehidupan kita manusia? Siapa yang bisa menjawab? Ayo. Ya, silakan, Mais. Untuk dijadikan bahan dasar minuman. Untuk dijadikan bahan dasar minuman. Dalam kehidupan kita sehari-hari sering kita jumpai minuman yang bahan dasarnya adalah teh. Misalnya teh botol sosro. Sering kita menonton iklan dalam televisi yang dijadikan sebagai bahan minuman yang bahan dasarnya itu adalah teh. Selain itu juga teh dalam kehidupan kita sehari-hari kita bisa gunakan sebagai minuman pada saat kita sarapan pagi. Kita campurkan teh dengan air hangat, diseduh dengan air hangat, kemudian dicampurkan dengan gula sedikit, kemudian diminum. Segar tidak? Segar tidak? Ya, itu manfaatnya bagi kita bahwa teh akan menambah stamina bagi kita, daya tahan tubuh kita pada saat kita memulai aktivitas kita pada pagi hari. Ya, baik. Bapak Guru akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama bahwa anak-anak sudah bisa mengetahui daerah-daerah penghasil teh yang berada di Indonesia. Yang kedua, anak-anak juga bisa mengelompokkan tempat hidup tanaman teh itu yang baik itu di mana? Di daerah yang subur. Jenis pekerjaan, anak-anak bisa mengelompokkan. Ada yang bekerja sebagai petani, betul tidak? Betul. Ada yang bekerja sebagai nelayan. Ada yang bekerja sebagai bidan. Banyak profesi yang akan digeluti sebagai seorang yang menggeluti profesi. Misalnya dalam tayangan 4 gambar berbeda. Bidan dia berbeda dengan nelayan. Petani daun teh berbeda dengan petani yang berada di sawah menambak. Ya. Jenis-jenis pekerjaan ini kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Di samping itu, yang ketiga tadi kita berbicara bagaimana menjaga keseimbangan alam. Ya, menjaga kelestarian alam. Yang pertama sudah anak-anak jawab dalam LKPD dengan baik dan benar. Menjaga kelestarian alam, tidak menebang hutan secara sembarangan, betul tidak? Betul. Yang kedua, menanam kembali hutan yang sudah gundul. Baik. Senang sekali hari ini pembelajaran kita anak-anak ikuti dengan baik. Karena keaktifan anak-anak juga sangat nampak dalam pembelajaran ini, Bapak Guru sangat senang pada kegiatan pembelajaran kita. Besar harapan Bapak Guru bahwa semangat anak-anak dalam belajar walaupun sekarang pandemi, ya tetap cuci tangan, apalagi
juga makan makanan yang sehat. Daya tahan tubuh kita akan kuat apabila kita tetap menjaga kesehatan. Betul tidak? Betul. Anak-anak di rumah, jangan bermain sembarangan. Tetap menjaga kesehatan, menjaga pola makan, tetap jaga jarak dan jangan berkeliaran. Ya, berkeliaran hindari kerumunan. Bisa paham? Bisa. Ya. Untuk itu sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas semangat anak-anak hari ini. Pembelajaran kita hari ini sangat aktif dan berkesan. Anak-anak mengikutinya dengan baik. Pesan saya yang pertama, tetap belajar di rumah. Bisa? Bisa. Yang kedua, tetap menjaga kesehatan. Untuk itu, tetap semangat dulu kita semua. Berdiri. Tepuk semangat. Semangat. Satu kali lagi, tepuk semangat. Baik, silakan dulu. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita tutupi dengan doa. Kembali saya minta anak-anak untuk berdiri. Kita tutup dulu. Bio kembali pimpin teman-teman dalam doa. Teman-teman, marilah kita siapkan hati kita untuk berdoa dalam nama Bapa dan dalam nama